Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Praktikum Geografi Fisik kelas D akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk identifikasi peta geologi. Namun sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Baik, nama saya Adam Heruta Barat dengan NPM 210663839. Nama saya Adrini Lydia Najia dengan NPM 21066500235. Nama saya Dimas Dinur Hidayat dengan NPM 21067235501. Nama saya Raika Ragil Ramadhania dengan NPM 21066634755. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kami yaitu Adrini. Kepada Adrini dipersilakan. Ya, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisinya. Jadi definisi dari peta geologi ini adalah salah satu dari bentuk data dan informasi geologi dari suatu wilayah atau daerah dengan tingkat kualitas yang berdasarkan skala. Nah, biasanya itu bisa ditampilkan berupa gambar dengan warna, simbol, dan beberapa corak atau gabungan dari ketiganya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Dimas. Nah, apa sih kegunaan peta geologi itu? Saya akan menjelaskan kegunaan dari peta geologi. Yang pertama ada eksplorasi sumber daya mineral atau mineral air tanah dan energi seperti migas konvensional dan unkonvensional. Yang kedua, kawasan rawan bencana alam geologi seperti gempa, tsunami, letusan gunung api, dan longsor. Yang ketiga, rencana pembangunan dan tata ruang seperti klasifikasi kualitas tanah, pemukiman, dan potensi air tanah. Kemudian yang terakhir ada transportasi dan komunikasi. Nah, ini bisa contohnya rancangan jaringan jalan, listrik, pipa, dan jaringan kabel telepon. Baik, selanjutnya adalah sekarang kita akan menjelaskan tentang peta dari geologi Lembar Jampang dan Balekambang yang ada di Jawa Barat. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang menjadi komponen dari peta Balekambang ini. Jadi yang pertama ada instansi penerbit pada sebelah kiri atas, lalu di bawahnya ada indeks pemetaan geologi, lalu di bawahnya lagi ada muka peta sebagai sumber utama, lalu di bawah kiri paling bawah ada skala peta, lalu dilanjut ada kerjasama antar instansi negeri dan luar negeri, lalu ada lembar peta dan tahun terbit di bagian bawah, lalu ada deklinasi magnet di bagian bawah, sebelah lembar peta dan tahun terbit, lalu ada indeks peta lokasi lembar, dan juga ada simbol peta yang dibagi menjadi uraian singkat satuan peta, korelasi satuan peta, dan juga nama lembar peta bagian atas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian satu dari peta Balekambang dan Jampang itu sendiri. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah dari geologi peta ini, yaitu yang pertama, pada bagian bawah adalah yang diwarnakan oleh hijau ini adalah bagian dari zaman Mesozoikum, lalu selanjutnya ada di bagian putih atau QHA dengan simbolnya, yaitu untuk zaman Quaterner kala Holosen, lalu ada juga di bagian bawah dengan warna kuning, yaitu zaman Quaterner kala Holosen, dan juga zaman Quaterner kala Holosen pula pada bagian hijau muda. Lalu selanjutnya ada di zaman Tersier Miosen bawah berwarna ungu. Lalu ada zaman Tersier Miosen bawah di warna pink yaitu TMCD, dan juga zaman Tersier Miosen bawah di bagian ini. Selanjutnya ada zaman Tersier Miosen atas pada bagian TMBL. Lalu juga ada zaman Tersier Miosen tengah pada bagian atas untuk TMCM dan juga pada bagian TMCB. Lalu saya akan menjelaskan tentang litologi dari bagian 1, yang mana pada kode simbol QHA itu melambangkan aluvium dan juga endapan pantai. Lalu ada TMJA yaitu anggota Cisereh, lalu ada QPCB yaitu untuk sedimen pantai Citanglar, ada TMJC untuk anggota Cikarang, dan juga TMJP untuk formasi Jampang. Ini pada endapan permukaan yang ditemukan pada bagian 1 yang saya analisis. Lalu selanjutnya ada batuan sedimen, yaitu pada bagian TMBL dan juga TMCL, di mana TMBL sendiri ada bagian bawah formasi bentang, dan juga TMCL, yaitu untuk formasi Cibodas. Dan selanjutnya ada batuan terobosan,
yang saya analisis ditemukan batuan Witra Basa Gunung Beas. Selanjutnya untuk struktur geologi sendiri, pada bagian 1 ditemukan struktur sesar yang menunjukkan kemiringan pada bagian atas ini. Lalu ada bagian antiklin yang dilambangkan dengan tanda panah yang menunjukkan arah penunjaman. Dan juga ada bagian sinklin yang menunjukkan jurus dan kemiringan lapisan. Selanjutnya saya juga menemukan pada struktur geologi bagian 1 yaitu kontak, di mana kontak ini adalah taknya diperkirakan dengan garis putus-putus. Lalu ada titanomagnetik yang ditemukan pada bagian ini di dekat kebun kelapa, dan juga ada mata air panas atau hot spring yang ditemukan di dekat Girdas Malang. Lalu yang terakhir saya juga menemukan struktur geologi di mana ada lokasi foraminifera di bagian ini. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang stratigrafi, di mana stratigrafi yang saya temukan adalah stratigrafi yang sejajar, di mana pada bagian bawah dengan ketinggian 500 sampai kurang dari 500 itu ada di bagian bawah, terus juga ada di bagian ini, dan juga di bagian ini, dengan ketinggian yang beragam dan juga kandungan mineral yang beragam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adrini Dienajia. Ya, jadi saya akan menjelaskan bagian peta saya sendiri. Pertama itu dari sejarah geologinya, bisa di next dulu. Nah, jadi dari yang saya analisis dari bagian peta saya sendiri itu, pertama itu terdapat simbol QHA dan QPEB, dan keduanya ini merupakan batuan yang terbentuk pada zaman Kuartener kala Holocene. Lalu, selain itu ada TMJE dan TMJA, di mana TMJ ini anggota Cikarang dan TMJA anggota Cisereh yang merupakan batuan yang terbentuk pada zaman tersier kala Miocene awal. Lalu ada TMCI, TMBL, TMBU, dan yang pertama itu TMCI formasi Cibodas, TMBL bagian bawah formasi bentang, ketiga itu TMBU bagian atas formasi bentang, yang ketiga itu merupakan batuan yang terbentuk pada zaman tersier kala Miocene akhir. Lalu ada batuan Ultra Basa Gunung Beas yang dimana merupakan batuan yang terbentuk pada zaman Mesozoikum. Lalu TMCS ini porfir Celagok itu merupakan batuan yang terbentuk pada zaman tersier kala Miocene awal. Selanjutnya MCV itu merupakan formasi Citerem, termasuk batuan yang terbentuk pada zaman Mesozoikum kala Cretaceous. Selanjutnya, saya akan menjelaskan litologi dari bagian peta saya sendiri. Itu ada QHA, QPCB, yang dimana QHA itu kan aluvium dan endapan pantai, QPCB sedimen pantai Citangklar. Lalu TMJE, TMJA yang dimana keduanya itu anggota Cikarang dan anggota Cisereh. Nah, kalau dari TMJ sendiri ini terdiri dari tuf, batu berpasir, batu apung, dan dasit. Dan TMJA ini terdiri dari andesit dan aliran basalt. Lalu dari batuan sedimen dari TMCI atau formasi Cibodas itu terdapat batu kapur berpasir, batu kapur tufaceous, dan batu pasir tufaceous. Lalu ada TMBU, TMBL, bagian atas formasi bentang, bagian bawah formasi bentang itu terdiri batu pasir calcareous, batu pasir tufaceous, dan batu lempung. Lalu ada batuan Ultra Basa Gunung Beas, itu terdapat batuan terobosan yang contohnya patikulit. Lalu TMCS itu porfir Celagok yang termasuk batuan terobosan, terdiri dari andesit dan basalt. Ketiga ini MCV atau formasi Citerem itu terdiri dari diabas dan basalt, sandit, dan andesit. Lalu struktur geologi yang dari bagian peta saya sendiri yaitu yang saya temukan itu ada yang garisnya agak melengkung sedikit dan terdapat huruf UD yang
menandakan itu berbentuk sesar menunjukkan kemiripan fold. Lalu yang saya temukan selain itu ada anticline sama syncline. Kalau anticline itu bisa dilihat dari gambarnya, terdapat panah, dan yang syncline itu terdapat simbol tersendiri. Yang bisa dilihat dari slide-nya. Lalu stratigrafi dari bagian serah. Itu yang saya temukan hanya penampakan melintang yang bisa dilihat dari huruf A itu yang ada garis melintangnya yang dapat saya temukan di bagian peta saya sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raika Ragil. Oke, saya Raika Ragil akan menjelaskan peta bagian keempat. Yang pertama adalah sejarah geologi. Ini adalah bagan dari sejarah geologi yang saya temukan pada link yang tertera di gambar. Selanjutnya. Yang pertama adalah zaman tersier. Dengan kala Pliocene itu terdiri dari QHA dan QPCB. QHA adalah aluvium dan endapan pantai. QPCB adalah sedimen pantai Citanglar. Keduanya itu berada pada kisaran tahun 5 sampai 1 juta tahun yang lalu. Kemudian zaman kuarter pada kala Holosen, yaitu TMBU, bagian atas formasi benteng, yang berada pada kala waktu 12 sampai 5 juta tahun yang lalu. Kemudian zaman tersier, yaitu Miocene atas, terdiri dari TMCI, formasi Cibodas, TMBV, formasi besar, TMBL, bagian bawah formasi bentang, TMBK, lapisan lempung atau kadu pandak, yang terjadi pada kisaran waktu 12 sampai 5 juta tahun yang lalu. Kemudian zaman tersier pada kala Miocene bawah, terdiri dari TMJC, anggota Cikarang, TMJA, anggota Cisereh, TMJV, formasi Jampang, yaitu pada kala waktu 23 sampai 15 juta tahun yang lalu. Lalu saya akan menjelaskan tentang litologi. Litologi yang pertama yaitu terdapat di endapan permukaan. Ada QHA, aluvium dan endapan pantai, QPCB, sedimen pantai Citanglar. Kemudian TMJC, anggota Cikarang, terdiri dari tuf dan lapili, batuan berpasir, batuan apung, dan dasit. Kemudian TMJA, anggota Cisereh, terdiri dari andesit dan aliran basaltik. Kemudian TMJV, yaitu formasi Jampang, terdiri dari lava andesit yang menunjukkan kekar dan breksi andesit. Kemudian selanjutnya adalah batuan sedimen, terdiri dari TMCI, formasi Cibodas, terdiri dari batuan kapur berpasir, batuan kapur tufaceus, dan batu kapur tufaceus. Lalu TMBU dan TMBL. TMBU merupakan bagian atas formasi bentang dan TMBL merupakan bagian bawah formasi bentang. Satuan batuan tersebut terdiri dari batu pasir calcareus, batu pasir tufaceus, dan batu lempung. Selanjutnya masih di batuan sedimen terdiri dari TMBK, yaitu lapisan lempung atau kadu pandak, dan TMBV atau formasi besar. Kemudian ada struktur geologi. Struktur geologi yang pertama yaitu sesar yang menunjukkan kemiringan. Pada sesar ini terdapat huruf U yang menunjukkan bagian yang naik dan huruf D yang menunjukkan bagian yang turun. Kemudian ada kontak. Dalam kontak ini garis putus-putus dapat dalam kontak garis putus bila letaknya diperkirakan. Kemudian ada jurus dan kemiringan lapisan. Pada jurus ini terdapat angka yang menunjukkan daerah tersebut, yang menunjukkan kemiringan pada daerah tersebut. Kemudian ada titanomagnetit. Selanjutnya lokasi moluska, lokasi prospek, dan lokasi foraminifera. Pada lokasi prospek mengandung Fe atau pirit dan Mn atau mangan. Kemudian stratigrafi. Stratigrafi pada peta yang saya analisis ada dua. Yang pertama yang bagian atas,
yaitu bagian D sampai bagian E. Pada bagian ini, rata-rata ketinggiannya berada di ketinggian 0 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Contohnya, satuan batuan TMJC yang terbentuk di Miocene bawah yang berada lebih dalam atau di bawah satuan batuan TMCI yang terbentuk di Miocene atas. Di kawasan pinggiran pantai pada daerah tersebut juga ada batuan QHA. Kemudian pada stratigrafi yang kedua yang berada di bawah, itu rata-rata ketinggiannya berada di ketinggian 0 hingga 500 meter. Tetapi ada yang berada di ketinggian 500 hingga 100 meter di atas permukaan laut, yaitu satuan batuan TMBU. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian 2, yaitu bagian saya. Boleh di next. Nah, dimulai dari sejarah geologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa yang paling dominan di bagian saya. Yang pertama sama yang kedua itu KPV sama KPOT. Nah, itu yang KPV itu merupakan bersih gunung api. Yang kedua adalah KPOT, yaitu endapan endak tua. Kemudian keduanya itu dengan skala Pleistocene dengan skala waktu geologi yang berlangsung antara 2.588 hingga 11.500 tahun yang lalu. Nah, kedua ini sama-sama menempati zaman kuarter. Kemudian yang ketiga seperti yang ada di gambar itu adalah TML, kemudian yang keempat TMJC, kemudian yang kelima ada TMBL. Nah, yang TML ini formasi lengkong Mesozoik dengan selang waktu geologi dari sekitar 252 hingga 65 juta tahun yang lalu. Untuk selanjutnya yang keempat dan kelima ini sama-sama menempati zaman tersier. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu KHA, merupakan aluvium dengan endapan pantai dengan skala Holocene dalam skala waktu geologi yang berlangsung mulai dari 10.000 tahun radiokarbon atau kurang lebih 11.430 sampai 130 tahun kalender yang lalu. Nah, KHA ini menempati zaman kuarter. Selanjutnya, boleh di next. Selanjutnya adalah litologi. Next, litologi. Nah, yang pertama ada endapan. Endapan ini KHA, terdiri dari aluvium dan endapan pantai. Untuk aluvium sendiri tersusun dari bahan endapan lempung, lumpur, lanau, pasir, kerikil, kerakal, dan berangkal. Untuk endapan pantai sendiri terdiri atas endapan rawa, lanau, serta lempung kelabu yang mengandung cangkang moluska yang diendapkan sekitar pantai dengan ketebalan mencapai beberapa meter. Nah, yang kedua ini ada KPV yang merupakan batuan gunung api. Nah, KPV ini namanya bersih gunung api, yang di dalamnya ada batuan yang tersusun atas berbagai macam batuan, berupa endapan ekor atau aliran piroklastik yang diendapkan pada lembah-lembah gunung api yang tidak jauh dari pusat erupsi gunung api. Kemudian yang ketiga dan keempat ini adalah batuan sedimen. Yang pertama ada TMJC, ini adalah batu anggota Cikarang, terdiri atas batu apung, batu lempung, tufa, batu pasir, dan batu pasir berkapur. Kemudian yang TMBL ini adalah bagian bawah formasi benteng. Ini adalah batuan sedimen terdiri dari batu pasir kalkarius, batu pasir tufakeus, dan batu lempung. Next. Boleh di next. Kemudian adalah struktur geologi dari bagian kedua. Nah, struktur yang saya ambil yang paling dominan adalah antiklin dan sikling. Seperti pada gambar, antiklin adalah punggung lipatan yang kemiringan kedua sayapnya ke arah saling berlawanan dan saling menjauh. Nah, yang kedua ada siklin, yang ini diartikan lipatan yang kemiringan kedua sayapnya menuju ke suatu arah yang saling mendekat. Jadi saling bertabrakan gitu. Nah, kemudian ada stratigrafi. Di bagian kedua ini yang saya dapat adalah bagian D sampai E. Ini dengan ketinggian
0 sampai 500 seperti sama yang tadi Raika. Nah, ini sebenarnya stratigrafi itu apa sih? Nah, stratigrafi itu membahas semua batuan baik beku, sedimen ataupun ubahan dalam hal hubungan kejadian, jenis serta sifat dan sejarah dalam ruang dan waktu. Untuk bagian saya ini kalau diurutkan dari zaman kuarter sampai zaman tersier. Kemudian kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah pada peta lembar Jampang dan Balekambang yang kelompok kami amati, terdapat 34 macam satuan batuan yang terdiri dari batuan zaman kuarter dan tersier. Bagian peta ini juga memiliki banyak struktur geologi seperti sesar, kontak, sinklinal, serta anklinal. Bila dilihat melalui ukuran stratigrafi, daerah peta ini memiliki rata-rata ketinggian dari 0 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Baik, ini berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk mencari informasi dalam menggunakan dan mendiskusikan hasil identifikasi peta geologi Jampang dan Balekambang. Itu saja dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.